Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arinda Putri Margareta dari S1 PGSD Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus pada mata kuliah pendidikan inklusif. Nah, di sini ada kebutuhan pembelajaran anak dengan hambatan sensorik. Yang pertama, ada anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Jadi layanan khusus dalam pendidikan bagi anak tunanetra yaitu adalah membaca, menulis, dan berhitung diperlukan huruf Braille bagi yang hambatan penglihatan total. Dan yang kedua, ada anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Jadi, peserta didik yang mengalami hambatan pendengaran perlu alat bantu dengar atau ABD, tetapi mereka masih tetap memerlukan layanan pendidikan khusus karena gangguan pendengarannya, seperti guru bicara dengan volume biasa tetapi dengan gerakan bibir yang harus jelas agar mudah dipahami oleh anak penderita tunarungu. Nah, yang selanjutnya ada kebutuhan pembelajaran anak dengan hambatan mental kognitif, yaitu anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Jadi, pendidikan bagi peserta didik anak yang mengalami hambatan intelektual seharusnya ditujukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak secara optimal, agar mereka dapat hidup mandiri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana mereka berada. Contoh kebutuhannya yaitu pemberian bantuan tuntunan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, melakukan generalisasi dan mentransfer sesuatu yang baru dan membimbing minat dan perhatian terhadap penyelesaian tugas. Yang selanjutnya ada kebutuhan pembelajaran anak dengan hambatan fisik. Contohnya kebutuhan anak dengan hambatan gerak anggota tubuh atau tunadaksa, yaitu prinsip pembelajaran itu harus prinsip multisensori. Terus penataan lingkungan belajar itu seperti bangunan gedung memprioritaskan 3 kemudahan, yaitu mudah keluar masuk, mudah bergerak dalam ruangan, dan mudah mengadakan penyesuaian. Nah, yang ketiga ada personil. Jadi dibutuhkan guru PLB, guru reguler, dokter ahli anak, dokter ahli rehabilitasi medis, dokter ahli ortopedi, dokter ahli syaraf, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan hambatan anak. Dan yang selanjutnya ada kebutuhan pembelajaran anak dengan hambatan autisme. Jadi kebutuhan pembelajaran bagi anak-anak autis adalah sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan adanya pengembangan strategi untuk belajar dalam setiap kelompok. Yang kedua, perlu menggunakan beberapa teknik di dalam menghilangkan perilaku-perilaku negatif yang muncul dan mengganggu kelangsungan proses belajar secara keseluruhan. Yang ketiga, guru perlu mengembangkan ekspresi dirinya secara verbal dengan berbagai bantuan. Yang keempat, guru harus terampil mengubah lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dan selanjutnya yang terakhir ada kebutuhan pembelajaran anak dengan hambatan kesulitan belajar spesifik. Jadi, peserta didik yang mengalami hambatan belajar spesifik seperti disleksia, diskalkulia, disgrafia, perlu adanya intervensi yang melibatkan seluruh indera dalam proses belajar mengajarnya. Salah satu teknik yang dapat diterapkan adalah teknik multisensori. Contohnya, seperti alfabet diperkenalkan menggunakan huruf-huruf dari kayu atau plastik, sehingga anak dapat melihat huruf, mengambilnya, merasakannya dengan mata terbuka atau tertutup, dan mengucapkan bunyinya juga. Dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.